welcome back to my YouTube channel. Nah, di video pertama kan aku udah ngejelasin tentang konsep dasar manajemen pendidikan itu sendiri. Pada video yang kedua ini, aku bakal ngejelasin tentang tugas dan tanggung jawab manajemen pendidikan. Bagaimana sih tugas dan tanggung jawab manajemen pendidikan? Yuk ikutin terus. Nah, pada materi pertama, pada bab tugas dan tanggung jawab manajemen pendidikan adalah konsep dasar kepala sekolah. Bagaimana sih konsep dasar kepala sekolah? Yuk kita bahas. Nah, oke, kita bahas ya teman-teman. Secara etimologi, kepala sekolah itu sendiri adalah guru yang memimpin sekolah. Nah teman-teman, kata kepala sekolah ini berasal dari dua kata, yaitu kepala dan sekolah. Kata kepala dapat diartikan sebagai ketua atau pemimpin dalam suatu organisasi, sedangkan sekolah sendiri adalah sebuah lembaga di mana tempat terjadinya penerimaan dan pemberian pembahasan. Selanjutnya, tugas kepala sekolah. Menurut Syafarudin sendiri, tugas kepala sekolah adalah mempengaruhi, mendorong, membimbing, mengarahkan dan menggerakkan guru, staf, siswa, orang tua, dan pihak yang terkait untuk bekerja dan berperan guna mencapai tujuan yang ditetapkan. Sedangkan, Wahjo Sumijo mengungkapkan bahwa kepala sekolah adalah tenaga fungsional guru yang diberikan tugas tambahan untuk memimpin suatu sekolah di mana diselenggarakan proses belajar mengajar atau tempat di mana terjadinya interaksi antar guru yang memberi pelajaran dan murid yang menerima pelajaran. Nah, jadi dari pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan ya teman-teman bahwa kepala sekolah itu merupakan orang yang memimpin sebuah lembaga pendidikan atau sekolah dan menggerakkan, mempengaruhi, serta mendorong semua pihak yang terlibat dalam lembaga tersebut untuk mencapai tujuan bersama. Nah, hal-hal yang mempengaruhi kepemimpinan kepala sekolah menurut Depdiknas 1999 antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu kepribadian yang kuat, kedua, memahami tujuan pendidikan dengan baik, ketiga, memiliki pengetahuan yang luas tentang bidang tugasnya maupun bidang lain yang terkait, yang keempat, memiliki keterampilan yang profesional. Materi yang kedua yaitu ada syarat-syarat menjadi Kepsek. Yang pertama, kualifikasi umum kepala sekolah atau madrasah. A. Memiliki kualifikasi akademik sarjana atau S1 atau diploma 4 kependidikan atau non-kependidikan pada perguruan tinggi yang terakreditasi. Yang B. Pada waktu diangkat menjadi kepala sekolah berusia setinggi-tingginya 56 tahun. Yang C. Memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 tahun menurut jenjang sekolah masing-masing, kecuali di taman kanak-kanak. Memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 3 tahun, dan memiliki pangkat serendah-rendahnya 3 atau C bagi pegawai negeri sipil atau PNS, dan bagi non-PNS disetarakan dengan kepangkatan yang dikeluarkan oleh yayasan atau lembaga yang bersangkutan. Nah, kalau yang tadi itu kan kualifikasi umum kepala sekolah. Kalau yang ini kualifikasi khusus kepala sekolah. Yang pertama itu ada kepala taman kanak-kanak atau Radatul Atfal atau TK atau RA. Nah, kualifikasi yang pertama yaitu berstatus sebagai guru TK atau RA. Yang kedua, memiliki sertifikat sebagai guru TK atau RA. Dan yang terakhir, memiliki sertifikat kepala TK atau RA yang dikeluarkan oleh lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah. Yang kedua, teman-teman, ada kepala sekolah dasar atau SD atau MI. Yang pertama, berstatus sebagai guru SD, memiliki sertifikat sebagai guru, dan memiliki sertifikat kepala SD yang dikeluarkan oleh lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah. Setelah kepala sekolah dasar, ada juga kepala sekolah menengah pertama, teman-teman. Kualifikasi yang pertama yaitu berstatus sebagai guru, terus memiliki sertifikat kepala SMP atau MTS yang dikeluarkan oleh lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah. Yang D, ada kepala sekolah atas atau SMA. Nah, ini kualifikasi yang pertama berstatus sebagai guru SMA, terus memiliki sertifikat kepala SMA atau MA yang dikeluarkan oleh lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, yang terakhir teman-teman, ini ada kepala sekolah kejuruan atau SMK atau MAK. Kualifikasi yang pertama sebagai kepala sekolah khusus yaitu berstatus sebagai guru SMK atau MAK. Yang kedua, memiliki sertifikat kepala SMK atau MAK yang dikeluarkan oleh lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah. Kita sudah belajar tentang syarat-syarat menjadi kepala sekolah itu sendiri. Sekarang kita belajar tentang ciri-ciri kepala sekolah yang efektif. Oke,
Sergio Giovanni dan kawan-kawan mengidentifikasi 5 ciri kepala sekolah yang mengagumkan, yaitu yang pertama, memiliki pemahaman yang luas terhadap sekolah yang dipimpinnya, terutama mengenai keteraturan sekolah, kesesuaian situasional, dan perubahan-perubahan yang terjadi. Yang kedua, sulit mengatakan tidak untuk membantu para siswa dan guru agar tumbuh dan berkembang. Yang ketiga, memiliki kemampuan mendengarkan. Yang keempat, senang bekerja sama dengan orang lain sehingga orang lain tersebut dapat berhasil. Dan yang kelima, toleran terhadap situasi ambiguitas dan memahami bahwa budaya sekolahnya itu terus berkembang sepanjang waktu. Teman-teman, secara umum, ciri dan perilaku kepala sekolah efektif dapat dilihat dari 3 hal pokok. Yang pertama yaitu kemampuannya berpegang pada citra atau visi lembaga dalam menjalankan tugas. Yang kedua, menjadikan visi sekolah tersebut sebagai pedoman dalam mengelola dan memimpin sekolah. Dan yang ketiga, memfokuskan aktivitasnya pada pembelajaran dan kinerja guru yang ada di kelas. Selanjutnya ada tugas dan tanggung jawab kepala sekolah. Nah, teman-teman, dalam proses pendidikan, seorang kepala sekolah atau manajemen pendidikan sangat berperan dalam menentukan jalannya pendidikan, serta bertanggung jawab atas kelancaran proses pendidikan yang ia pimpin, dengan memperhatikan segala hal yang dibutuhkan oleh lembaga pendidikan tersebut, baik itu dari sarana, prasarana, guru, maupun peserta didik. Nah, menurut Purwanto, tugas dan tanggung jawab kepala sekolah atau manajer pendidikan itu harus mengalami perkembangan dan perubahan, baik sifat maupun luasnya sesuai dengan pendidikan di negara Indonesia yang bersifat nasional demokratis. Maka, sifat kepemimpinan manajemen sekolah pun harus berubah dengan mengarah kepada kepemimpinan pendidikan yang demokratis. Nah, selanjutnya ada menurut Birawat, tugas dan tanggung jawab kepala sekolah dapat digolongkan kepada 2 bidang antara lain sebagai berikut. Yang pertama, tugas kepala sekolah dalam bidang administrasi pengelolaan pengajaran, pengelolaan kepegawaian, pengelolaan kemuritan, pengelolaan gedung dan halaman, pengelolaan keuangan, juga ada pengelolaan hubungan sekolah dan masyarakat, teman-teman. Yang kedua, ada tugas kepala sekolah dalam bidang supervisi dalam rangka membimbing guru agar mereka dapat memahami secara jelas tujuan pendidikan atau pengajaran yang hendak dicapai. Nah, teman-teman, di sini tujuannya untuk membimbing guru agar mereka sendiri dapat memahami lebih jelas tentang persoalan-persoalan dan kebutuhan murid, dan menyeleksi dan memberikan tugas-tugas yang paling cocok bagi setiap guru sesuai dengan minat, memberikan penilaian terhadap prestasi kerja sekolah berdasarkan standar-standar sejauh mana tujuan sekolah itu akan dicapai. Oke, teman-teman, dalam pelaksanaannya, kepala sekolah ini sebagai supervisor harus memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, ada prinsip hubungan konsultatif, kolegial, dan bukan hierarkis. Nah, yang kedua, dilaksanakan secara demokratis. Yang ketiga, berpusat pada tenaga kependidikan atau guru. Yang keempat, itu ada dilakukan berdasarkan kebutuhan tenaga kependidikan atau guru. Dan yang kelima, merupakan bantuan profesional. Nah, teman-teman, kepala sekolah sebagai supervisor dapat dilakukan secara efektif antara lain melakukan diskusi kelompok, kunjungan kelas, pembicaraan individual, dan simulasi pembelajaran. Jadi, teman-teman, kepala sekolah dalam statusnya sebagai supervisi ini memiliki fungsi dan peranan dalam memberikan pengawasan terhadap jalannya pelaksanaan seluruh kegiatan yang ada di sekolah. Materi yang selanjutnya adalah fungsi kepala sekolah sebagai manajer. Nah, teman-teman, Stoner mengemukakan 8 fungsi kepala sekolah sebagai seorang manajer, yaitu yang pertama, bekerja dan dengan melalui orang lain. Yang kedua, dengan waktu dan sumber yang terbatas mampu menghadapi berbagai persoalan. Yang ketiga, bertanggung jawab dan mampu mempertanggungjawabkan. Yang keempat, berpikir secara realistik dan konseptual. Yang kelima, sebagai juru penengah. Yang keenam adalah seorang politis. Yang ketujuh, seorang diplomat. Dan 8, mengambil keputusan. Nah, teman-teman, Lajarut sendiri menjelaskan 3 fungsi kepala sekolah yaitu sebagai berikut.
Yang pertama, administrator pendidikan. Sebagai administrator pendidikan berarti mampu meningkatkan mutu sekolah. Seorang kepala sekolah dapat memperbaiki dan mengembangkan fasilitas sekolah. Misalnya nih, gedung, perlengkapan atau peralatan, dan lain-lain yang tercakup dalam bidang administrasi pendidikan. Yang kedua, sebagai supervisor pendidikan. Sebagai supervisor berarti usaha peningkatan mutu dapat pula dilakukan dengan cara peningkatan mutu guru-guru dan seluruh staf sekolah. Misalnya melalui rapat-rapat, observasi kelas, perpustakaan, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, pemimpin pendidikan. Nah, sebagai pemimpin pendidikan teman-teman, berarti peningkatan mutu-mutu akan berjalan dengan baik apabila guru dan staf bersifat terbuka, kreatif, dan memiliki semangat kerja yang tinggi. Nah, teman-teman perlu diketahui bahwa suasana yang demikian ditentukan oleh bentuk dan sifat kepemimpinan yang dilakukan oleh kepala sekolah. Nah, teman-teman, selanjutnya ada tugas dan tanggung jawab kepala sekolah. Tugas dan tanggung jawab kepala sekolah adalah merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, mengkoordinasikan, mengawasi, dan mengevaluasi seluruh kegiatan sekolah yang mana meliputi bidang proses belajar mengajar, peningkatan dan pengembangan profesionalisme guru, administrasi kantor, administrasi siswa, pegawai, perlengkapan, keuangan, perpustakaan, juga administrasi hubungan masyarakat. Oleh sebab itu, dalam rangka mencapai tujuan organisasional, kepala sekolah ini pada dasarnya mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melakukan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan terhadap seluruh sumber daya yang ada dan kegiatan yang dilakukan di sekolahnya. Nah, teman-teman, sampai juga di materi terakhir pada bab ini. Nah, materi terakhir pada bab ini yaitu peran kepala sekolah. Teman-teman, ada yang udah tahu peran kepala sekolah? Kalau belum, ayo kita bahas. Teman-teman, perlu diketahui bahwa seorang kepala sekolah yang berperan sebagai administrator memiliki 10 peranan, yaitu peran pribadi, penghubung, peran pengetahuan supervisi, penabur pengetahuan, juru bicara, peran dalam mengambil keputusan, wiraswastawan, pemecah waktu, pengalokasian sumber daya, dan perunding. Oke teman-teman, perlu diketahui bahwa secara garis besar, pemimpin pendidikan ini memiliki 3 peran utama loh, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, peran kepemimpinan. Kepala sekolah merupakan kunci dalam membentuk kultur sekolah. Jadi, kepala sekolah harus dapat menjalin hubungan dengan kelompok internal dan kelompok eksternal. Ini ada peran manajerial kepala sekolah. Nah, teman-teman, peran manajer merupakan pimpinan kepala sekolah. Secara umum, kepala sekolah harus memimpin dari pusat atau lead from the center, demokratis, mendelegasikan tanggung jawab, memberi kuasa dalam pengambilan keputusan, juga mengembangkan usaha elaboratif yang mengikat siswa, guru, dan orang tua, atau kepemimpinan untuk kepala sekolah. Nah, peran yang terakhir merupakan peran kurikulum, atau pengajaran kepala sekolah. Oke teman-teman, itu saja materi kita pada video pembelajaran kali ini. See you di next video, dan jangan lupa komen, juga subscribe dan like. Bye-bye!